Udah hakimnya aja udah males. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bodoh. Doktif bilang tuh begini ya. Ini maaf ya, ini persepsinya Doktif ya. Doktif bilang ya, terdakwa Richard sama lawyernya itu ya, nanti Doktif bikin kontennya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan kemarin itu kan ingin menjatuhkan kredibilitasnya Doktif, sayang. Coba deh kalian lihat. Mereka ingin menjatuhkan kredibilitas dari Hey Cupitong. Mereka ingin menjatuhkan kredibilitas Doktif. Hai Dopamin. Tapi sementara mereka nggak ngerti itu mau kalau misalnya terdakwa Richard wajar lah ya, dia nggak ngerti hukum. Lawyernya yang ya, itu bilang lawyer yang apa? Anda ini berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif. Tetapi tidak meringankan. Tidak meringankan. Ancamannya 12+5, guys. Ini ancamannya besar loh, 12+5. Tapi yang mereka lakukan itu menyerang pribadinya Doktif, kredibilitasnya Doktif. Mikir secara logis. Kalau Doktif di posisinya terdakwa DRL, Doktif akan membahas untuk menyelamatkan gimana caranya produknya itu bisa terselamatkan. Paham nggak? Ini enggak, mereka melenceng. Ya, jadi sampai hakimnya kan kesel, beda kamar. Kalau misalnya emang Doktif salah, dilaporkan. Coba sekarang Doktif pengen tanya Richard, kalau memang barang itu palsu, ya, kamu kok nggak pernah ngelaporin satu laporan aja kalau produk kamu dipalsukan? Soalnya ada nggak LP-nya? Beda kamar terus. Beda kamar, hakimnya tuh sudah, hakimnya itu setiap pengacaranya ngomong nggak ada ditulis, guys. Nggak ditulis, tapi kalau Doktif ngomong ditulis. Doktif ngomong ditulis sama hakimnya. Jadi hakimnya itu kalau Doktif ngomong sesuai dengan pokok perkaranya. Nah, yang bodoh mereka ini bukan menyelamatkan klien, ingin menjatuhkan Doktif, kredibilitas Doktif. Kan jadi lucu. Lebih ya apa sih? Dari personal pribadi. Bukan itu bilang personal pribadi. Jadi tuh bilang, kamu tuh kan dibayar buat nyelamatin klien ya. Kok nggak nyelamatin klien? Malah kayaknya jokrokin kliennya masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Adanya Doktif itu selamatkan dong klien kamu. Karena Doktif yang berusaha dijatuhkan kredibilitas ya, diserang brandingannya Doktif dijatuhkan. Kalau kamu mau menjatuhkan brandingannya Doktif, dudukan Doktif juga jadi terdakwa. Seperti kamu, yang seperti apa yang Doktif lakukan. Iya, bukan masalah yang lain-lain. Kok aneh gitu loh. Jadi Doktif itu cuma, semulai lagi dah, males ngebahasnya. Atau yang gini aja deh guys, masalah wig. Sebenarnya tujuan Doktif itu kalian tahu nggak? Yang mulia, tujuannya Doktif itu satu. Ya, dia itu udah nipu masyarakat dengan jualan serum penumbuh rambut. Itu aja deh gampangannya. Serum penumbuh rambut. Dibilang bisa menumbuhkan rambut, dia sendiri pakai wig. Nah, di persidangan itu dia nggak berani membuktikan. Sebenarnya itu aja simple. Wah, malah terkesan-kesannya kayak, wah Doktif ingin mempermalukan. Loh, bukan mempermalukan, membuktikan kalau dia nipu. Yang mulia tahu nggak? Tapi kan nggak mungkin Doktif itu ngomong kayak begitu, guys. Kalau yang mulia tahu nggak dia jualan serum penumbuh rambut? Itu dia nipu loh. Nah, gitu loh, guys. Arahnya itu kan maksud kalian tuh bisa paham. Dia membuka wignya aja dia nggak berani. Kenapa? Ya karena dia sendiri terus berpikiran untuk ngeruk uang kalian. Terus nggak dihentikan orang kayak begini. Nah, dia nggak bisa. Kalau masalah produk dia nggak bisa ngomong, guys. Dia nggak bisa ngomong soal produk karena itu udah telak. Jadi yang dia omong tuh digiring-giring personalnya Doktif, digiring dijatuhkan. Sak lawyer-lawyernya bloun. Masih lumayan yang Bang Tony itu. Bang Tony itu bagus pertanyaannya soal produk. Bang Tony itu bagus banget. Makanya Doktif itu bilang ini, salut sama Bang Tony. Pertanyaannya itu benar-benar ke produk. Tentang DNA salmon. DNA salmon itu bagus. DNA salmon apa? DNA salmonnya ada DNA-nya enggak? Enggak ada. Kan Doktif bilang, kalau mungkin Doktif rabun nih. Iya kan, coba Bang Tony mungkin bisa nunjukin. Nah, terus ditunjukin, Caca bilang, itu bukan barang saya. Nah, kalau bukan barang kamu, kenapa enggak kamu tuntut penjual-penjual yang lain? Gitu. Sekarang begini aja guys, tak ajak mikir ya kalian ya. Si Richard menjual nih, misalnya sel. Menjual sel, penjualannya besar nih. Terus ada reseller yang tidak resmi. Tidak beli langsung ke dia.
Jadi Mbak beli langsung ke dia, tapi dia jual lagi. Tolong jawab pertanyaannya Doktif. Ini reseller tidak resmi. Ya, beli dari Richard. Pada saat Richard lagi sell, terus dia jual lagi. Itu salah nggak? Kalau misalnya Doktif beli dari reseller tidak resmi. Udah nanti mah 200 miliar. Salah Cat, 250. Salah, ketika 250 dulu, baru ntar Doktif jawab. Salah kalau 200 miliar. 250, soalnya Doktif selalu ngomong 250 miliar. Ya, jadi bukan 200. Oke? Beli di reseller tidak resmi. Ya, beli di reseller tidak resmi dibilang apa? Itu tidak boleh. Lah, kalau Anda beli barang branded di pinggir jalan, itu boleh apa tidak? Ya boleh dong. Kenapa enggak? Doktif beli sepatu, beli tas kremes asli di toko biasa. Terus Doktif mau servis di ke kremes aslinya. Diterima enggak? Kan diterima, orang itu barangnya kremes asli. Yuk logis berpikir, yuk masyarakat Indonesia jangan. Emang ekspornya itu memang terdakwa Richard itu ekspornya dia itu menggiring framing. Kan begitu. Kalau emang misalnya dia tidak melaporkan barang pelsong, berarti dia membiarkan dong kalian tertipu dengan barang pelsongnya dia. Nggak mikir dong dia konsumen kayak gimana. Coba pikirin guys, kayak salmon DNA. Mikirin nggak mukanya orang mau produknya dia buka, nggak steril, terus dia suruh tuh. Mikir nggak dia ke situ? Enggak. Terdakwa Richard nggak mikir ke situ. Kenapa? Yang penting duit rakyat diambil. Keuntungannya berapa? Minimal 250 miliar. Dari mana? Hitung aja penjualannya. Ya, jadi yang Doktif minta ke Ko Ivan itu adalah udah ganti aja kerugian penjualannya DNA Salmon, WT, itu dikasihlah ke BPKN Perlindungan Konsumen, gantiin uang masyarakat, selesai, case close. Kaget lah Ko Ivan loh. Dok kok besar banget penjualannya? Ya silakan aja tanyakan, kan ada badan audit. Itu bukan duitnya, bukan Doktif caplok, paham nggak? Wah digiring seolah-olah kayak mau ngasih ke Doktif caplok gitu ya. Kan sering banget Doktif kalau live, ngerti nggak sih? Ngerti, kan sering Doktif ngomong. Kan dari awal Doktif sering ngomong guys. Gitu loh, kan dari awal Doktif tuh lagi habis keramas, masih basah rambutnya. Gitu loh. Tapi Doktif nggak pakai wig, tapi rambutnya Doktif lumayan lebat ya. Gitu. Kayak singa guys. Kayak singa tuh, dibilang kayak singa rambutnya Doktif lebat. Kayak singa yang Maksudnya kayak singa guys. Singa mau menerkam enggak kamu orang enggak botak ya? Enggak kan tuh. Ya apa sih kucingnya itu? Kucing yang Saksi pernah lihat rambutnya Doktif? lebih mana kucing yang enggak itu, enggak ada bulunya itu dong. Sping. Sping ya? Iya Lebih mahal sping. itu sih. Sping ada sih rambutnya tapi dia kecil banget gitu. Sping ada tapi tipis dia. Ada sih tapi dia kayak kelihatannya kayak nggak berambut tapi ada dia. Gitu. Gitu guys. Jadi 250 miliar. Terus dipikir sembunyi-sembunyi masuk ke kantongnya Doktif. Enggak. Jadi pada saat Ko Ivan bilang pada saat Doktif bilang Doktif sudah ditawarin sih 50 miliar, tapi nggak mungkin kok. Kenapa? Karena kan itu kan rencananya Doktif kasih ke BPKN. Kerugiannya itu kurang lebih mencapai 250 miliar. Hah, kaget lah. 250 miliar, iya. Jadi kurang lebih segitu. Oh ya udah kalau gitu kita nggak usah ngomongin duit. Iya ngapain juga kita nyelamatin si terdakwa Richard. Udah biarin aja dia proses hukum aja lah. Orang dia nggak mau ngembaliin kok. Pada saat dulu ke Dokter Oki juga, kan Doktif udah ngomong Dokter Oki. Dok, Dokter Oki ini ya, Dokter Oki ini coba bantah nih Dokter Oki. Dia ngubungin Dokter Oki bilang, tolong dong temuin saya dengan Doktif. Meskipun saya nanti digeledah pun saya nggak apa-apa. Itu ada banyak saksinya dari ada semua di situ. Banyak pada saat itu Dokter Oki ngomong kayak begitu. Doktif bilang nggak mau. Hai Ko Irwan, gitu kalian atau silakan tanyakan. Bantah ini Dokter Oki, omongannya Doktif ini. Karena banyak saksi yang mendengar. Si Richard ingin ketemu dengan Doktif meskipun digeledah pun dia nggak apa-apa. Jawabannya itu cuma satu. Udah kasih aja pembeliannya konsumennya Richard itu DNA Salmon, WT, stem cell itu kasih ke BPKN. Habis gitu duitnya dibalikin. Langsung Dokter Oki bilang, ya nggak mungkin lah Dok kalau kayak begitu. Ya kalau nggak mungkin ya sudah proses hukum.
Itu pula yang Dotif katakan ke Ko Ivan. Oh, hebat banget framingannya. Dibikin seolah-olah kayak Dotif apa? Minta terus dimplok gitu. Telat basi, Cap. Kalau kamu giringan masalah 200 miliar tuh salah 250. Dotif nggak pernah ngomong 200 miliar. Dotif ngomongnya 250 miliar. Itu minimal. Nah, kalau misalnya kemarin dari mana Anda tahu? Gak usah deh. Audit aja tuh klinik Athena-nya udah. Ya, penjualan Athena di Palembang tuh warehouse-nya itu audit aja berapa penjualan white tomato, penjualan DNA salmon, penjualan stem cell. Paham ya? Audit. Yang audit siapa? Yang audit tadi kalian sama BPKN, Badan Perlindungan Konsumen. Dotin nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Main nanya, taunya dari mana? Ya Allah, Dotin cuma tepok jidat. Kok ya lawyer, kok ya blok. Ya Allah, blok. Jadikan kesempatan ini membela terdakwa Richard, klien Anda. Penggiringan menurunkan kredibilitas Dotin tidak akan menurunkan ancaman hukuman Richard. Bahaya loh, 12+5 loh. Kalau Dotin dari Richard, udah tak marah-marahin itu. Anda pun ikut-ikut menjatuhkan Dotin, sedangkan membela saya mana? Mana pembelaan saya untuk meringankan hukuman saya? Logis, guys. Coba ini sarjana hukum Ko Irwan ini timnya mungkin bisa tahu. Kesempatan yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan kliennya hanya digunakan untuk menggiring, menjatuhkan kredibilitas Dotin. Cuy. Berarti sih sebenarnya senang juga sih rasain kamu tidak inginkan menyelamatkan produk kamu seolah-olah kamu benar. Dia bilang palsu. Logikanya guys, penyidik itu ya sudah menemukan barang yang Dotin beli di Graba itu beli di dia. Mau ngomong apa? Ya RDP juga. RDP juga jelas tuh. Keluarin itu guys. Bahkan mereka bilang itu sudah ada jejaknya di di YouTube ya, udah ada. Kita buka nanti. Ya. Padahal di RDP dia juga diundang. Di RDP dia ya. Dia diundang. Oh iya guys, ini saksi ya. Jadi saksi. Pada saat rapat dengar pendapat di DPR RI, itu Richard Lee dan Sela Saukia diundang. Jadi nggak cuma Doktif. Jadi ada Dokter Ika, ada Doktif, ada Richard Lee, ada Sela Saukia. Ya, oke? Itu yang diundang. Tetapi yang datang pada saat itu, Dokter Ika, Doktif, Tevera, Dokter Nanang, sama ahli stem cell. Berani kita menemui mereka. Kemana Richard? Nggak berani kan dia? Karena dia takut. Dia takut produknya terbuka, terkuak di media, di masyarakat. Dia nggak mau ngembaliin uang kalian. Intinya itu guys, intinya itu. Kita kembali ke masalah WT, kembali ke masalah DNA salmon, kembali ke masalah recouping misfit stem cell. Yang bagus pertanyaannya Bang Tony. Itu bener, bagus banget. Makanya nanti suka itu. Pertanyaannya Bang Tony. Tentang salmon DNA. Tidak ada NA-nya. Betul, tidak ada NA-nya. Begitu dicek, iya nggak ada NA-nya ya. Panik dia. Dipikirnya ada NA-nya, briefingannya mungkin dia percaya. Sama si terdakwa Richard. Kalau daerah salmon tuh ada NA-nya. Bingung dia sendiri. Oh iya juga ya. Produknya nggak ada NA-nya ya. Waduh, ternyata klien saya salah ini. Aduh, Bang Tony, terima kasih atas pertanyaannya Bang Tony. Love you full. Love you full, ya kan? Dah, pertama. Yang kedua, Bang Tony pertanyaannya pinter sekali. Senang banget Doktif. Dia bilang bahwa Imetco, ya, WT, itu bukan maklon dari Imetco. Teh Sandri. Gitu. Teh Sandri ya. WT, dia bikin ada perjanjian dengan Imetco. Ada, itu pasti maklum ada. Nah,